Selamat pagi. Selamat pagi, Abah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu ibadah kepada kita bersama-sama lagi. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23. Kita membaca ayat nasnya ayat 8 dan ayat 19. Ayat 8 dan ayat 19. Mari kita membaca bersama-sama ayat 8 dan 19. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan juga siap dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini biar berkuasa dalam kami dan menjadi penuntun di dalam hidup kami. Khususnya sebagai orang yang diselamatkan, kami biar mempermuliakan Tuhan dan buah kehidupan kami nyata dan sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan sungguh nyata melalui kami. Bimbinglah kami di dalam firman Tuhan, khususnya Tuhan mengajak saya ini, nyatakanlah firman Tuhan, rendahkanlah hati saya biar kami semua termasuk saya biar mentaati firman Tuhan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah saling membangun. Perikop hari ini adalah nasihat praktis Paulus yang lain untuk orang-orang Kristen di Roma. Di dalam pasal 12, dia pertama kali mengajarkan bagaimana mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Di dalam pasal 13, dia juga mengajarkan melalui firman Tuhan bagaimana hidup di dalam masyarakat. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup sebagai warga negara yang baik, mengasihi sesama, dan juga menjadi orang-orang yang berjaga-jaga secara spiritual dengan menjauhkan diri dari kehidupan yang sembarangan. Sekarang, di dalam pasal 14 ini, Paulus membahas salah satu masalah praktis utama di antara orang yang percaya yang tinggal di Roma. Beberapa dari mereka dulu background-nya sangat lengket di dalam budaya Yahudi, tradisi. Dan beberapa orang lainnya adalah non-Yahudi. Mereka belum pernah mengenal kebenaran, tetapi melalui Injil mereka percaya. Mereka adalah bukan non-Yahudi. Mereka penyembah berhala. Meskipun mereka sudah menjadi orang Kristen, namun latar belakang mereka sangat berbeda, sehingga mereka merasa sangat sulit bergaul. Mereka menilai orang lain, kekristenan orang lain, kehidupan orang lain, berdasarkan latar belakang mereka dan prinsip mereka sendiri. Jadi di dalam perikop hari ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen yang sekarang tinggal di Roma dalam beberapa cara yang sangat praktis untuk membangun komunitas Kristen yang saling mengasihi. Kita mungkin tidak punya pengalaman seperti mereka yang sama, yang spesifik, karena perbedaan kebudayaan itu. Tetapi dalam perjuangan ini juga, di dalam gereja kita juga dapat menemukan beberapa prinsip-prinsip yang berbeda yang masih berlaku di antara kita untuk perjuangan kita sebagai komunitas Kristen. Kita boleh memikirkan azas-azas melalui firman ini bersama-sama. Semoga Tuhan membuka hati kita dan berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya yang hidup hari ini. Amin. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah terimalah satu sama lain, ayat 1 sampai 12. Lihat ayat 1 dan 2. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya
tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Dalam ayat ini, Paulus menyebutkan tema utama bagian ini adalah penerimaan. Ada dua macam orang Kristen di Roma. Yang satu adalah orang Kristen yang legalistik. Yang lainnya adalah orang Kristen yang berpusat kepada Injil. Dalam ayat ini, frase kata yang lemah imannya itu adalah mereka yang mengacu kepada Yahudi yang legalistik. Mereka orang Kristen yang berbudaya atau berbackground Yahudi yang mengikuti aturan-aturan Yahudi. Mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak bebas dari aturan dan hukum serta tradisi Yahudi, terutama dari peraturan tentang masalah makanan. Meskipun mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka masih dalam kehidupan perjanjian lama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ada suatu perselisihan dan debat yang tajam di antara orang-orang Kristen awal setelah perjalanan misi pertama Rasul Paulus. Jadi karena hal itu ada rapat gereja di Yerusalem untuk memecahkan masalah ini. Setelah banyak diskusi, akhirnya mereka sepakat untuk tidak mempersulit orang-orang bukan Israel yang berbalik kepada Allah. Namun, orang-orang Yahudi Kristen yang legalistik, yang tidak memakan binatang yang tidak berkuku belah, mereka berpikir bahwa mereka najis. Mereka juga tidak memakan burung seperti elang, burung layang-layang, burung hantu yang bertanduk dan kelelawar. Mereka melihat orang-orang Kristen yang berpusat pada Injil membenci mereka karena budaya itu dan mengatakan kamu tidak punya iman Injili, sebab mereka masih berpegang kepada hal-hal yang legalistik kehidupan Yahudi. Meskipun Anda percaya Injil, kata orang yang Injili kepada orang Israel yang legalistik, Anda belum memahami kebebasan Injil. Mereka yang memiliki iman Injili kepada Yesus dan makan semuanya dengan bebas merasa orang-orang Kristen yang kuat. Orang-orang Kristen yang kuat ini memandang rendah orang-orang Kristen legalistik dan berpikir bahwa mereka masih terlalu baik dan belum matang untuk memahami rahasia dan kebebasan Kristen. Di sisi lain, orang Kristen lemah yang hanya makan sayuran ini juga mengecam orang-orang Kristen yang kuat dan tidak menerima mereka. Karena prinsip-prinsip ini akhirnya di dalam gereja Roma terjadi konflik yang tidak perlu karena memperkarakan hal-hal yang bukan kebenaran. Contoh lain dari konflik ini adalah masalah ibadah. Lihat ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Pada zaman Paulus, hari penyembahan adalah masalah besar. Beberapa orang menganggap suatu hari perayaan besar itu seperti hari Sabat yang sangat penting dan sakral dan tidak boleh dilewatkan. Dan lainnya menganggap setiap hari biasa saja kecuali hari Sabat saja, tidak ada hari yang lain. Masalah ini datang dari latar belakang perjanjian lama. Bagi orang Israel ada 3 perayaan utama. Perayaan-perayaan itu adalah perayaan Paskah, perayaan panen, ya, harvesting, dan perayaan pondok daun. Selain itu mereka juga punya banyak macam hari-hari istimewa untuk menyembah Tuhan. Tetapi sejak Injil Yesus datang, ketaatan pada banyak hari yang bersejarah dan perayaan-perayaan ibadat tradisional yang besar ini mulai diabaikan. Sebaliknya, orang-orang Kristen mulai secara bertahap mulai bertemu pada hari Minggu untuk menyembah Tuhan.
ini benar-benar memang tidak memiliki latar belakang yang alkitabiah. Tetapi karena Yesus Kristus bangkit kembali pada hari Minggu, mereka bersedia untuk memelihara hari Sabat pada hari Minggu. Kemudian memelihara hari Sabat pada hari Minggu akhirnya menjadi tradisi-tradisi gereja Kristen. Tetapi pada zaman Paulus ada dua macam orang-orang karena persoalan ini. Untuk satu jenis, satu hari Sabat sudah cukup. Tetap jenis lainnya ingin menjaga semua hari tradisional itu, yang historis itu, sebagai hari ibadah yang istimewa. Masalah-masalah itu begitu sepele sekali jika dibandingkan dengan keselamatan yang hebat, yang luar biasa yang telah diterima oleh setiap manusia melalui kasih karunia dan rahmat Tuhan yang besar. Namun karena masalah-masalah yang sepele ini, orang Kristen di Roma mengalami kesulitan di dalam pelayanan gereja. Pada kenyataannya tidak mudah bagi siapapun untuk menerima mereka yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Memang. Bagaimana? Mungkin. Tapi bagaimana Paulus membantu menangani hal semacam masalah di Roma ini? Kita mulai lihat ayat 3 dan 4. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Pertama-tama, orang Kristen harus menerima satu sama lain karena Tuhan berdaulat telah menerima mereka. Tuhan menyelamatkan setiap manusia dengan jalan pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia memanggil mereka sebagai pelayannya. Sebagai penguasa yang berdaulat, Tuhan bisa membuat mereka berdiri atau jatuh. Orang Kristen berdiri karena Allah mampu membuat mereka berdiri. Dalam arti tertentu, kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat orang lain berdiri atau jatuh. Kita tidak punya hak untuk membenci mereka yang lemah dalam iman. Kita tidak punya hak untuk menghukum mereka yang kuat dalam iman. Sebab hanya Tuhan yang dapat menghakimi kita, karena Ia sudah mati dan membeli melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebagai orang Kristen, kita harus menerima dan menghormati orang lain sebab mereka bukan hamba kita, tapi mereka adalah hamba Tuhan. Yang kedua, orang Kristen harus menerima orang lain karena mereka itu hidup untuk Tuhan. Orang Kristen, kehidupannya adalah hidup untuk Tuhan. Perintah hidup yang bersih dan tujuan untuk hidup untuk Tuhan, panggilan untuk hidup bagi Tuhan, memampukan kita mengatasi masalah-masalah perbedaan yang kecil ini. Ketika kita memikirkan bahwa kita hidup untuk Tuhan, maka kita bisa melewati perbedaan-perbedaan ini karena kita bertemu di dalam Tuhan. Kenapa terjadi persoalan-persoalan ini? Karena kita tidak pernah bertemu di dalam Tuhan. Kita hanya bertemu di dalam pikiran kita dan mulut kita, pikiran kita tanpa Tuhan. Lihat ayat 6 dan 8. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan, maka kita hidup di dalam Tuhan dan memperkarakan sesuatu itu dalam Tuhan dan kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan kita, bukan kepada kebudayaan kita, bukan kepada kebiasaan kita. Sebab itu semua tidak berguna dan juga tidak perlu. Sebab kita bukan yang pemilik kehidupan ini. Pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Paulus mendesak mereka untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Ungkapan melakukan itu untuk Tuhan diulang 6 kali di dalam ayat 6-8. Melakukan untuk Tuhan berarti dalam Tuhan atau demi namanya. Semuanya bagi Tuhan. Ketika mereka mengklaim bahwa mereka benar, mereka harus yakin itu mereka melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memiliki kehidupan kita. Kalau begitu, Yesus harus menjadi titik fokus pemikiran kita, cara pandang kita, cara penilaian kita. Bukan teori-teori kita dan kebenaran kita. Karena itu semua bukan kebenaran. Yang ada kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Masalah makan atau masalah hari tidak berdampak pada keselamatan kekal kita. Karena Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan anaknya anak darahnya sendiri. Jadi kita tidak boleh berdebat dan saling mengeluh karena masalah-masalah yang kecil. Dari hati dan kasih yang penuh rasa terima kasih, kita harus hidup demi namanya. Yang ketiga, orang Kristen harus menerima orang lain karena hanya Allah yang menjadi hakim. Lihat ayat 9-12. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Orang akan datang kepada Tuhan sendiri-sendiri. Dan Tuhan menghakimi orang sendiri-sendiri. Yesus mati dan bangkit kembali, dan ia menjadi penguasa yang hidup dan yang mati. Yesus adalah hakim kita dan Tuhan semua. Karena itu kita tidak dapat mengutuk atau memandang rendah saudara-saudara kita, karena suatu hari nanti kita harus berdiri di hadapan kursi penghakiman Allah. Posisi kita sama, kita akan dihakimi. Karena itu kita tidak dapat mengutuk atau memandang rendah saudara-saudara kita karena suatu hari yang berbeda. Sebab kita harus berdiri di hadapan kursi penghakiman Allah. Setiap lutut akan bertelut di hadapan Allah. Setiap lidah akan mengaku kepadanya. Pada saat terakhir penghakiman Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah yang bersinar. Dan semua orang tanpa terkecuali dari semua bahasa harus datang dan berlutut di hadapan tahtanya untuk diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Pada saat penghakiman terakhir itu, mereka yang menghakimi dan mengutuk orang lain juga akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Karena itu kita tidak boleh menghakimi dan mengutuk orang lain. Kita harus menerima saudara-saudara Kristen kita karena Tuhan sudah menerima kita. Membenci atau mengutuk orang Kristen lainnya tampaknya menjadi masalah yang ringan, ya. Tetapi bukan itu masalahnya. Jika kita tidak menerima orang lain, itu tandanya bukti bahwa kita tidak menerima Tuhan. Dan orang-orang
yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terkadang sangat sulit menerima orang lain yang sama sekali berbeda dari kita, khususnya berbeda pandangan dan ide-ide. Itu adalah semacam peperangan rohani. Orang Kristen yang berkumpul di Roma juga memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda. Jika mereka bisa mengatasi keragaman latar belakang ini, mereka bisa menjadi tentara Kristen yang besar. Mereka bisa menjadi tentara Kristen yang kuat, yang mengatasi keragaman latar dan akan berbaris ke seluruh dunia dengan membawa Injil Yesus Kristus. Amin. Jika tidak mereka mengatasi dengan peperangan rohani karena masalah keberbedaan ini, mereka hanya tetap menjadi orang yang kecil, gereja yang kecil, segelintir imigran Yahudi dan beberapa orang bukan Yahudi di Roma yang hanya ada di sana untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Karena itu Rasul Paulus memberi mereka arah yang jelas untuk saling menerima dan membangun semangat persatuan di dalam Kristus. Untuk membangun tubuh Kristus dan melayani misi kampus kita juga harus menerima saudara-saudara kita sesama Kristen tanpa syarat. Jika kita tidak menerima kelemahan atau perbedaan rekan-rekan kita tidak dapat hidup demi nama Yesus. Jika kita tidak menerima orang lain, kita memang demikian tidak bisa hidup untuk kemuliaan Allah. Belum lagi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita pikir karena kita mau berbuat sesuatu yang baik, tetapi karena kita menghakimi, ternyata kita melawan Tuhan. Sebab kita melakukannya di luar nama Tuhan, yang paling besar adalah di luar kasih Tuhan, dan lebih besar lagi di luar penebusan yang Tuhan sudah kerjakan. Lalu kita menghakimi orang lain, itu pertanda kita menolak kebenaran kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Yang kedua, bertindak di dalam kasih. Ayat 13-23. Dalam ayat 1-12 kita belajar tentang sikap kita terhadap sesama. Kita harus saling menerima karena Tuhan sudah menerima kita. Di dalam ayat 13-23 Rasul Paulus memberi nasihat penting lainnya bagi orang-orang Kristen, yaitu bertindak hati-hati di dalam kasih. Sebagai orang Kristen, kita bebas dari ikatan dosa dan kematian karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Kita ini sudah selesai terhadap upah dosa dan maut. Kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas dalam perbuatan di dalam Yesus. Namun Rasul Paulus menyarankan orang Kristen untuk bertindak itu semua di dalam kasih. Walaupun sudah diselamatkan, ada cara hidup yang baru. Kita harus saling mengasihi. Lihat ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dalam ayat ini, Paulus mendesak lagi untuk tidak saling menghakimi. Sebaliknya, ia meminta orang Kristen untuk tidak menjadi batu sandungan atau rintangan di jalan orang lain. Cara terbaik untuk bertindak dalam kasih adalah secara aktif melayani orang. Lebih baik melayani orang lain. Dengan cara demikian kita mengasihi mereka. Cara terbaik untuk bertindak dalam kasih adalah aktif melayani mereka dan menunjukkan kasih kita kepada mereka, yaitu melayani kebenaran melalui Injil, yaitu Allah mengasihi setiap orang berdosa dan sudah mati di atas kayu salib bagi orang berdosa. Dengan demikian kita memperoleh pembenaran. Cara terbaik untuk berbuat kasih, kita memberitakan Injil yang berpusat kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib.
Namun di dunia ini kita punya keterbatasan untuk menunjukkan kasih, ya kan? Terbatas kita untuk menunjukkan kasih kita. Jadi cara terbaiknya adalah kita tanda yang tidak, cara kita mengasihi orang lain, kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam ayat 13, batu sandungan dan rintangan ini berarti pengaruh yang buruk. Dalam kehidupan Kristen, pengaruh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Lihat ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Paulus yakin makanan itu sendiri tidak najis. Selama pelayanan di bumi, Yesus dengan jelas mengatakan semua makanan halal. Menurut Markus pasal 7 ayat 17 sampai 19. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15, Tuhan berkata kepada Rasul Petrus, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuhan menciptakan dunia dan segala yang ada di dalamnya. Tuhan menciptakan semua hewan dan semua jenis ikan di laut untuk dimakan manusia. Jadi tidak ada makanan yang haram. Inilah yang dipercayai Paulus menurut dasar pengajaran kitab Kejadian. Tetapi kalau ada menganggap sesuatu sebagai najis, kita harus setuju bahwa itu najis. Sekalipun kita yakin tentang kebenaran tertentu, jika itu bisa membuat saudara kita tidak tersandung, kita harus tidak mengklaim kebenaran kita. Yakni kita harus menunggu dengan sabar sampai saudara kita datang dan paham kebenaran Allah tentang soal yang bersih dan najis. Kita harus menunggu waktu. Kita harus begitu memahami kondisi rohani sesama kita. Jadi kita seharusnya tidak membuat kesusahan dulu. Kita jangan menjadi batu sandungan kepada mereka. Karena persoalan tentang apa yang dimakan, apa yang boleh tidak, apa yang boleh bertindak. Sebab jika kita melakukan itu, kita melakukannya bukan berdasarkan kasih. Perhatian dan kasih yang hati-hati terhadap orang lain menjadikan akhirnya komunitas Kristen menjadi kuat dan sehat. Jadi kepada sesama kita lebih bagus jangan menjadi batu sandungan. Walaupun pandangannya menjadi seperti persoalan makanan minuman itu, kita tunggu sampai kita mempunyai waktu untuk menyampaikan kebenaran sehingga dia menerima kebenaran itu. Mari kita baca ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah bukan soal kegiatan manusia, bukan soal aktivitas seperti makan dan minum. Kita harus tahu, kerajaan Allah jauh sekali dari perkara-perkara makanan, perkara-perkara minum, perkara-perkara penentuan hari, perkara-perkara yang bersifat manusiawi dan dunia. Kerajaan Allah bukan itu. Kerajaan Allah hanya mengungkapkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika kita berjuang untuk masalah makan dan minum, kita hanya memperkarakan masalah makan dan minum dan adat istiadat, segala sesuatu yang akhirnya mengikat kita sebagai orang yang bebas dari dosa, kita pasti tidak mengalami kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, bukan persoalan daging, tapi persoalan kebenaran Allah, yaitu Injil Yesus, yaitu kematian dan kebangkitannya, dan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang diselamatkan kecuali oleh Yesus Kristus. Ini kebenaran Allah. Kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera.
Dan kerajaan Allah adalah tentang sukacita. Itu saja. Kita seharusnya tidak menghancurkan pekerjaan Allah demi persoalan yang sepele-sepele itu. Lebih baik bagi kita adalah tidak melakukan apapun jika itu membuat orang lain tersandung. Mari kita lihat ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam ayat ini Rasul Paulus memberi tahu kita untuk melakukan segala upaya dan bertindak dalam kasih dan menjadi pengaruh yang baik. Seperti yang kita ketahui, Yesus hanya menghabiskan masa pelayanannya 3 tahun. Tetapi dia memberi kita pengaruh yang baik melalui kehidupannya, melalui ketaatannya kepada Allah sampai mati di atas kayu salib. Secara jelas gereja Kristus didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus, dan seterusnya pada kedatangan Yesus kedua kali. Itu karena dia memberikan pengaruh. Yang paling utama adalah dia taat kepada kehendak Bapa sampai taat mati di atas kayu salib. Sehingga segala mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kehidupan gereja Yesus Kristus didasarkan pada pengaruh Tuhan kita. Kita harus pikir gereja kita harus dilandasi Tuhan Yesus saja, kebenarannya, dan apa yang ia lakukan semasa ia hidup. Yang paling utama, ia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia menanggung kelemahan murid-muridnya dan mengasihi mereka sampai mati. Jadi kita dapat mendasarkan kehidupan kita seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita dapat meniru kasih dan perhatian Yesus agar kita juga melakukan pada masa yang akan datang dengan hal-hal yang sama, yaitu kita melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan, melayani sesama dan mendatangkan damai sejahtera, dan paling utama saling membangun. Mari kita baca ayat 19 bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Kalau begitu, bagaimana kita bisa bertindak dalam kasih dan menjadi pengaruh yang baik? Lihat ayat 21. Baiklah engkau jangan makan dan minum atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudara-saudaramu. Paulus sekali lagi mendorong orang Kristen untuk tidak melakukan apapun yang menyebabkan saudara yang lain terjatuh. Apakah itu makan daging atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Menjadi pembawa pengaruh yang baik itu sulit. Tetapi tanpa pengaruh yang baik kita tidak bisa disebut anak-anak Allah. Karena itu kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh untuk hidup di dalam kebenaran. Melalui itu dapat memberikan kesan yang baik kepada orang-orang dan rekan-rekan sekerja. Menjadi pembawa pengaruh yang baik itu sulit, tetapi tanpa pengaruh yang baik kita tidak bisa disebut anak-anak Allah. Untuk bertindak dalam kasih atau menjadi pengaruh yang baik itu, menjadi pengaruh yang baik kadang-kadang kita harus menyimpan juga tentang rasa iman antara kita berdua, misalnya dengan domba. Misalnya ada domba, dia bicara segala sesuatu walaupun itu menurut kita itu tidak benar, kita harus terima dan kita harus merahasiakannya dan berdoa supaya kita dapat melayani dia, bukan menjadi batu sandungan, tapi membawa hidup dan kebenaran kepada dia. Terkadang ketika kita bertindak dalam kasih dan berusaha menjadi seorang pengaruh yang baik, kita sangat disalahpahami dan malah kita dikritik. Yang lebih buruk, kita jatuh ke dalam keraguan-keraguan karena kritik orang lain itu. Jadi kita sekarang melayani, malah kita dikritik, lalu kita mulai berpikir, apakah tindakan saya ini salah? Kita menjadi ragu-ragu. Namun kita harus punya iman yang percaya kepada Tuhan, bahwa
bahwa Tuhan berkenan dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya di dalam kita. Kita harus percaya kepada Tuhan saat kita berbuat baik, sehingga kita bisa mengatasi keraguan dan penghukuman diri kita. Ketika kita bertindak dalam kasih dan berusaha menjadi pengaruh yang baik, kita harus melakukannya dengan iman. Karena segala sesuatu yang tidak berasal dari iman adalah dosa. Jadi kita pun melayani harus dengan iman yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya melakukan itu hanya untuk dinilai manusia, bukan tanpa iman, maka kita melakukannya dalam dosa. Terkadang kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang kita doakan dan kerjakan sepertinya tidak membawa kebaikan. Misalnya, kita ingin tahu apakah kita melakukan sesuatu yang salah, bisa tanya. Namun jika kita melakukannya dengan iman, mau baik atau tidak baik, Tuhan akan mengerjakannya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya juga dengan iman. Amin. Jadi baik orang yang dilayani dan yang menjadi pelayan. Kita sebagai menjadi pelayan kepada orang, kepada jiwa-jiwa, kita harus melakukannya juga di dalam iman. Melalui firman ini, saya begitu malu. Ternyata saya juga suka memperkarakan sesama. Saya malah tidak memperhatikan karya kerajaan Allah ketika berbicara kepada sesama. Tanpa memperhatikan karya kerajaan Allah, yaitu kasih Allah, sungguh yang keluar hanya mempermasalahkan sesama. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana dapat melayani kerajaan Allah di dalam Dia. Tapi syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus yang memperbaharui saya di dalam firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsapi saya tentang hal-hal yang utama, bahwa saya dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Saya mau melayani dalam bicara dan berpikir agar siapa saja yang dilayani itu di dalam karya kerajaan Allah. Memang saya kadang-kadang merasa saya kurang, dan apakah saya berbuat kesalahan. Tapi saya dapat berdoa kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan, dan Tuhan akan menyertai saya. Sebagai kesimpulan, di dalam bagian ini kita belajar bahwa kita harus menerima mereka yang imannya lemah dan tidak mengutuk mereka yang imannya kuat, karena Allah yang berdaulat menyelamatkan. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan segalanya untuk Tuhan. Amin. Fokus kehidupan kita adalah bagi Tuhan. Kita harus membiarkan percikan penghakiman kita pergi, karena hanya Allah yang menjadi hakim kita. Akhirnya kita harus membuat semua upaya untuk melakukan apa yang mengarah pada karya kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semoga Tuhan memberkati kita untuk menjadikan kita sumber berkat yang mendatangkan kerajaan Allah. Amin. Amin. Mari kita membaca ayat Nats ayat 8 dan 9. 11. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami bukan menghakimi, mengkritik, tapi kami biar mendatangkan kerajaan Allah kepada jiwa dan kepada sesama. Khususnya kami ini biar menjadi pengaruh yang baik yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai dan memerintah kami, sehingga apa yang kami lakukan memberikan pengaruh yang baik, dan kami benar-benar menjadi sumber berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.